Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Solidani, 19, 14, 15, 10, 80, salah satu mahasiswa Kehutanan 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Keberadaan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Langka di Wilayah Bogor dan sekitarnya. Di sini ada agendanya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara pemakai tumbuhan obat terbesar di dunia. Jadi kenapa dia bisa dikatakan pemakai tumbuhan obat terbesar di dunia, yaitu dari nenek moyang kita tuh dari dahulu sudah memakai tumbuhan obat sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, hutan tropis di Indonesia menyimpan ribuan spesies tumbuhan berkhasiat obat dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Jadi beberapa dari suku bangsa Indonesia ini, bukan beberapa ya, lebih ke semua suku bangsa itu sudah mengenai tumbuhan tanaman obat. Di Indonesia masih banyak spesies tumbuhan obat yang belum dibudidayakan, masih tergantung pada alam. Lalu penyebab hilangnya spesies ini dapat dikarenakan olah manusia maupun bencana alam. Tumbuhan obat di Indonesia sebagian besar diperoleh dari tumbuhan liar. Kemudian perilaku manusia merupakan penyebab punahnya spesies tumbuhan obat tertentu. Tujuan penelitian dari PPT ini, dari makalah ini dari jurnal ini adalah satu, mengungkapkan keberadaan spesies tumbuhan obat di wilayah Bogor dan sekitarnya serta aspek manfaatnya. Metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Kegiatan studi banding yang telah dilakukan beberapa kebun tanaman obat dan pembibitan di Bogor dan sekitarnya pada tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus tahun 2009. Inventarisasi tumbuhan obat di beberapa kawasan tanaman nasional yang lokasinya berdekatan dengan wilayah Bogor yang telah dilakukan pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Alat dan bahan penelitian. Yang pertama, ada alat tulis kerja, laptop, dan aplikasi Microsoft Word. Tumbuhan obat di kawasan Taman Nasional Bogor. Metode penelitian. Inventarisasi difokuskan kepada pencarian tumbuhan obat langka dengan metode transek. Ukuran transek pengamatan adalah panjang 100 meter kali lebar 20 meter. Setiap transek dibuat plot-plot pengamatan berukuran 10 kali 10 meter. Luas total sampling area pengamatan adalah 1 hektar untuk masing-masing tanaman nasional. Hasil dan pembahasan. Di sini ada beberapa nama kebun tanaman obat di sekitar Bogor dan jumlah koleksinya. Bisa dilihat di tabel 1 ya. Jenis-jenis nama obat. Jumlah tumbuhan obat yang dimiliki kebun tanaman obat di Bogor antara 100 hingga 550 spesies. Kawasan konservasi dengan luas plot pengamatan masing-masing 1 hektar hanya diperoleh antara 60 sampai 55 spesies tumbuhan obat. Jumlah tumbuhan obat hasil survei di 4 tanaman nasional terdekat ke Bogor, yaitu ada Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Ciremai. Tumbuhan obat di masing-masing kawasan tersebut adalah 280 spesies
Taman Nasional Gunung Pangrango 152 spesies, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak 255 spesies. Rata tumbuhan obat hanya diperoleh sekitar 10-23% saja dari tumbuhan obat yang dikategorikan langka sesuai IBSAP. Spesies tumbuhan obat langka yang terdapat di kebun-kebun tanaman obat yang bisa dilihat di tabel 3 ini ada Astonia scolaris atau Pole, ada Alexia reinwardti atau cukangkang, dan lain-lainnya. Spesies tumbuhan obat langka yang terdapat di kebun tanaman obat ada banyak seperti di tabel 3 ini. Lanjut. Spesies tumbuhan obat langka bisa dilihat di tabel 4. Kegunaan spesies obat langka terdapat di 4 kawasan di Jawa Barat. Kesimpulan dalam PowerPoint ini, ditemukan 5-10 spesies tumbuhan obat langka di setiap kawasan Taman Nasional. Di antaranya telah dikembangkan di kebun tanaman obat. Rata-rata jumlah spesies jauh dari harapan apabila dibandingkan dengan jumlah tanaman tumbuhan obat yang dimiliki Indonesia, serta jumlah tumbuhan obat langka yang dinyatakan dalam dokumen IBSAP. Terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.